Cara mendapatkan tempat magang SMK tanpa orang dalam. Selamat datang di IM Pro Digital, channel nomor 1 yang membantu mahasiswa mendapatkan magang dan sukses berkarir. Jadi jujur saja ya, berapa banyak dari kalian yang ngerasa kalau cari tempat magang itu harus punya orang dalam. Jadi ketika teman-teman itu nggak punya kenalan, ya sudah, siap teman-teman itu siap untuk ditolak. Yang punya orang dalam tanda kutip ya, mereka tentunya akan gampang masuk ya. Yang nggak punya, jadi mereka akan menerima sisa-sisanya. Jadi kalau kamu lagi ngerasain itu, tenang, kamu nggak sendirian. Dan kabar baiknya, ada cara dapetin tempat magang tanpa orang dalam. Jadi teman-teman bisa tonton di video kali ini, semoga itu bisa menjadi jawaban dari teman-teman. Jadi realita di lapangan itu banyak siswa SMK itu gagal bukan karena mereka nggak mampu, tetapi mereka itu tidak tahu caranya. Jadi datang ke perusahaan ditolak, kirim CV nggak dibaca, nanya ke teman-teman jawabannya paling-paling sama ya. Aku sih lewat orang dalam, dan hasilnya apa? Jadi ngerasa minder, ngerasa kalah sebelum mulai, bahkan ada yang asal pilih tempat magang yang penting dapet ya. Padahal magang itu sebenarnya bukan sekedar formalitas saja, tetapi magang itu bisa jadi batu loncatan karir kamu ke depannya. Jadi jangan sampai teman-teman itu asal milih tempat magang ya. Dan di sini sekarang saya mau kasih tahu sesuatu yang mungkin jarang dibahas ya. Masalahnya bukan kamu itu nggak punya orang dalam, tetapi sebenarnya adalah kamu belum tahu strategi yang benar. Dan di video kali ini saya akan bakal bongkar 5 cara dapetin tempat magang tanpa orang dalam ya. Jadi pastikan kamu tonton sampai dengan akhir. Karena cara terakhir itu yang paling jarang dipakai, tetapi mungkin menurut saya itu adalah cara yang paling ampuh yang bisa teman-teman nantinya terapkan. Yang pertama adalah ubah mindset ya. Jadi cara pertama itu adalah ubah mindset kamu dulu. Kalau dari awal kamu berpikir bahwa pasti susah kalau nggak punya kenalan, itu artinya bahwa kamu sudah kalah sebelum berjuang. Coba balik, perusahaan itu kira-kira butuh apa ya? Orang bisa bantu mereka, bukan orang dalam, tetapi memang tanda kutip orang yang berguna. Sekali lagi, bukan orang dalam, tetapi orang yang berguna. Jadi fokus kamu itu bukan siapa yang kenal saya, tetapi apa yang bisa saya kasih ke mereka, tanda kutip ke perusahaan, di mana nanti teman-teman akan magang ya. Yang cara kedua itu adalah buat diri kamu itu menarik ya. Banyak siswa kirim CV tapi CV-nya kosong ya. Nggak ada skillnya, nggak ada portofolio, nggak ada nilai tambahnya. Coba bayangin kamu jadi HR-nya, kamu bakal pilih siapa? Yang mungkin yang cuma nulis saya siswa SMK, atau yang memang nunjukin hasil karya atau portofolio di dalam CV mereka. Makanya sekarang bikin portofolio. Contohnya semisal teman-teman itu anak TKJ, teman-teman bisa bikin project jaringan sederhana. Kalau semisal teman-teman jurusan DKV, misalkan bisa bikin desain logo atau poster, terus kalau bikin digital bikin akun jualan atau konten, ya nggak harus sempurna, yang penting teman-teman itu memang ada buktinya yang bisa mereka lihat. Dan cara yang ketiga itu adalah jangan nunggu datangin. Jadi kesalahan terbesar siswa itu adalah nunggu lowongan, padahal banyak perusahaan itu sebenarnya butuh tapi nggak buka info. Solusinya adalah datang langsung atau hubungi mereka duluan ya. Jadi jangan pasif ya, tetapi teman-teman aktif. Langkahnya yang pertama, teman-teman bisa cari perusahaan target, misalkan di search engine Google ataupun sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Lihat yang kedua, cocok atau enggak bidangnya. Lalu hubungi via WA, email, ataupun ya contohnya, halo Kak, saya siswa SMK jurusan bla bla bla, saya tertarik belajar di perusahaan ini. Apakah ada kesempatan magang? Saya siap belajar dan membantu. Simple tapi powerful. Yang keempat, jangan kirim CV doang ya. Jadi ini penting banget. Jadi jangan cuma kirim CV saja. Karena apa? Karena semua orang juga kirim CV. Biar beda, kamu harus memberikan value di CV-nya teman-teman. Contohnya kirim desain kalau TKV. Jadi kirim contoh konten kalau teman-teman itu di jurusan bisnis digital. Atau kirim mini project
Ya, kenapa? Di situ perusahaan jadi mikir, wah anak ini berbeda dibandingkan dengan para pelamar atau calon peserta yang lainnya. Yang kelima itu adalah bangun personal branding. Ini cara terakhir dan ini yang sangat powerful ya menurut saya, bangun personal branding. Jadi sekarang itu zamannya digital, jadi kalau teman-teman itu punya Instagram, isi Instagramnya itu dengan karya-karya atau portofolio teman-teman. TikTok bisa diisi edukasi, LinkedIn teman-teman aktif, jadi perusahaan itu bisa datang ke kamu. Jadi bukan kamu yang cari, tetapi perusahaan kamu yang dicari ya. Jadi sekali lagi bukan kamu yang mencari, tetapi kamu yang dicari. Jadi kesimpulannya itu adalah dapat tempat magang itu bukan soal orang dalam ya, tapi memang soal strategi. Jadi kalau kamu memang punya mindset yang benar, punya skill dan portofolio, berani mulai duluan, kasih value yang lebih, dan bangun personal branding, kesempatan kamu itu bakal jauh lebih besar dibandingkan mereka yang tidak punya itu semua. Jadi kalau kamu serius pengen dapat tempat magang impian, tulis di kolom komentar magang sukses ya. Biar nanti saya juga tahu kalau teman-teman siap untuk naik level. Dan kalau kamu mau saya bantu lebih dalam, mulai dari cari tempat magang sampai lolos, saya juga akan bakal share panduannya di video-video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe karena channel ini akan jadi channel nomor satu yang bantu kamu sukses magang dan karir. Oke, gitu saja teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman.